Saya rindu untuk share kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat, pemuda-pemudi tentang authority of Bible, yaitu otoritas dari Alkitab itu sendiri. Tahukah saudara bahwa Alkitab adalah the most best selling book in the world? Ya, buku paling laris di dunia saat ini adalah Alkitab, dan Alkitab juga banyak diselewengkan oleh orang-orang yang menurut saya saudara ya berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan bahkan dari zaman yang dahulu kala. Sebab itu penting buat semua orang-orang Kristen kita mempelajari tentang otoritas Alkitab. Nah, tahukah saudara bahwa ada dua ras dunia, saudara, ada dua ras bangsa yang paling lengkap catatannya saudara di dunia. Yang pertama itu adalah bangsa Yahudi atau Israel saudara, dan yang kedua adalah bangsa Tiongkok. Nah, dua bangsa ini itu memiliki catatan sejarah yang sangat lengkap dari zaman dahulu kala. Nah, Alkitab demikian juga saudara mulai ditulis dan dicatat bahkan sejak zaman Musa. Kembali kepada slide yang saya sudah siapkan, bisa ke slide yang kedua. Di Keluaran 34 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, berkata apa? Tuliskanlah semuanya itu, saudara. Ya, jadi mesti ditulis, ya. Jadi firman ini ditulis. Tuliskanlah semuanya itu sebagai apa? Sebagai pengingat. Karena seluruh peraturan itu adalah kewajiban yang harus kalian lakukan untuk tetap menjadi bagian di dalam apa? Ikatan perjanjianku dengan Israel. Nah, Musa itu berada di atas gunung bersama Tuhan berapa lama? 40 hari, 40 malam. Dan selama itu dia tidak makan ataupun minum. Dipercayai oleh bangsa Israel, saudara. Dan yang percaya ini bukan main-main. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 2 juta orang, saudara. 2 juta yang keluar bersama Musa mulai dari Mesir. Melewati laut yang terbelah di padang gurun. Dan di padang gurun itu, saudara, sampailah mereka ke Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai, Tuhan bersama Musa 40 hari 40 malam menceritakan kisah yang kita sebut sekarang dengan 5 kitab Musa. Atau disebutnya dengan Pentatanakh atau Pentateuch, saudara ya. Penta itu artinya 5, Tanak atau Tuk itu artinya kitab. Jadi Pentateuch artinya 5 kitab. Ada 5 kitab yang dipercayai ditulis oleh Musa. Yang pertama adalah Kejadian, lalu apa? Keluaran, lalu apa? Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab ini saudara, itu ditulis oleh Musa. Bagaimana mungkin Musa tahu kisah penciptaan waktu Allah menciptakan langit dan bumi, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu peristiwa air bah, dilanjutkan dengan menara Babel, dan seterusnya saudara sampai Ulangan. Ini semua bukan karena Musa hidup di zaman yang sama. Musa hidup ribuan tahun sesudah Adam dan Hawa. Nah, Musa melihatnya waktu Tuhan memperlihatkan semua itu 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Dan Tuhan minta tuliskanlah semuanya itu. Mereka meyakini, umat Tuhan meyakini pada zaman itu saudara. Dan sebagaimana tradisi bangsa Yahudi, setiap hari Sabat mereka harus diceritakan turun-temurun tentang apa? Tentang semua firman yang Tuhan telah firmankan kepada bangsa itu. Dan firman ini ditulis saudara ya, yang kita sering sebut dengan sebagai Torah atau Taurat saudara. Nah, Alkitab itu memiliki sifat di slide selanjutnya, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16 berbunyi segala tulisan yang apa? Diilhamkan Allah. Katakan bersama saya, diilhamkan. Jadi ada yang tidak diilhamkan, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab atau kitab yang saudara dan saya hari ini baca, saudara ya, itu dari mana asalnya? Asalnya dari Allah yang memberikan ilham atau memberikan hikmat kepada penulisnya. Jadi saudara, bukan tergantung siapa penulisnya, tetapi tergantung sama tulisan itu apakah diilhamkan Allah atau tidak, saudara. Next slide. Tahukah saudara ada berapa penulis Alkitab? Jumlah penulis Alkitab adalah 40 penulis.
40 penulis ini hidup dari jangka waktu yang jauh berbeda. Ada yang ribuan, ada yang ratusan tahun sebelum Masehi, sampai puluhan tahun sesudah Masehi, saudara. Hidup di era yang berbeda. Mulai dari Musa, Rasul Paulus, Daniel, mulai dari berbagai macam saudara yang namanya background. Next slide. Mereka berada di zaman yang berbeda. Mulai dari ancient times, mulai dari zaman yang kuno, ada yang seorang tabib, ada yang seorang rasul, ada yang seorang nabi, ada yang seorang raja, ada juga yang hidup di zaman yang sama. Ada seorang bapak dan seorang anak yang sama-sama menulis kitab, yang sama-sama diilhamkan Allah. Siapa? Yaitu penulis Mazmur. Namanya siapa penulis Mazmur? Namanya Daud, saudara. Lalu kitab sesudah Mazmur yang tulis adalah anak laki-lakinya, yaitu Amsal. Amsal siapa yang tulis? Amsal itu yang tulis adalah Raja Salomo. Dan diyakini Salomo menulis 3 kitab, yaitu Amsal, Kidung Agung, dan juga Pengkhotbah, saudara. Nah ini hidup dia zamannya sama dengan papanya, yaitu Daud, saudara. Nah menariknya, perjanjian lama yang kita percaya jumlahnya adalah 39 kitab. Perjanjian baru 27 kitab. Jadi Alkitab yang kita percaya sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang kita yakini memiliki otoritas dari Allah, artinya kalau dia punya otoritas dari Allah, seperti tema gereja saudara kebangkitan otoritas, seharusnya kalau punya otoritas, dia juga punya kuasa kebangkitan di dalamnya saudara. Sebab itu tidak heran, waktu Tuhan Yesus datang kepada bangsanya, bangsa Israel, di Yohanes 1 ayat 1 dia berkata begini, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah punya otoritas. Kalau Allah punya otoritas, apalagi dia disebut juga Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang sudah mati, dia tetap hidup, saudara. Artinya sesuatu yang berasal dari Allah, apalagi itu Allah sendiri, Allah punya kuasa untuk menghidupkan, saudara. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, totalnya 66 berbicara tentang satu pesan utama. Nanti saya jelaskan. Tetapi saya mau share terlebih dahulu dari mana ini 39 dan 27-nya saudara. Supaya semua jemaat Fatmawati Anda bisa ngerti bahwa Alkitab punya otoritas. Amin. Ini adalah dasar kekristenan kita. Next slide. Bahwa 39 dan 27 berasal dari berbagai era, berasal dari 40 penulis, berasal dari latar belakang penulis yang berbeda. Lalu bapak-bapak gereja melakukan satu proses ini, namanya adalah pengkanonisasian atau kanonisasi Alkitab. Kanon artinya tongkat atau kayu pengukur, peraturan atau standar. Bahwa apa yang disepakati bahwa itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, syaratnya bukan karena tulisan itu tua. Wow, ini tulisan dari ribuan tahun yang lalu nih, bicara tentang Tuhan lagi. Lalu disepakati, ini dia firman Allah. Tidak selalu karena tua, bukan karena antik. Atau bahkan ini selaras dengan Taurat, bahasanya pakai bahasa Ibrani lagi. Bukan berarti demikian. Karena di Bilangan 21 ayat 14 itu disebut juga ada namanya kitab peperangan Tuhan. Tapi di dalam kitab peperangan Tuhan, bangsa Israel saat itu termasuk Musa di dalamnya mempercayai bahwa kitab peperangan Tuhan tidak diilhamkan oleh Allah. Sebab itu tidak masuk di dalam pengkanonisasian Alkitab, saudara. Nah perlu saudara ketahui bahwa Alkitab yang kita punya hari ini berbahasa Indonesia, Alkitab bahasa aslinya terdiri dari 3 bahasa saudara. Perjanjian lama ditulis pakai bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis dengan 2 jenis bahasa, yaitu bahasa Aram dan juga bahasa Yunani. Bahasa Aram di perjanjian baru adalah setiap bahasa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Sebab itu kalau saudara beli Alkitab bahasa Inggris, saudara buka perjanjian baru, ada yang bertinta merah, ada yang bertinta hitam. Yang bertinta merah itu setiap kalimat yang Yesus ucapkan. Nah itu tidak pakai bahasa Yunani, itu pakai bahasa Aram, saudara. Jadi Alkitab asli saudara, perjanjian lama itu Ibrani, perjanjian baru itu Aram dan Yunani. Tetapi pada zaman Yesus juga ada kitab perjanjian lama yang berbahasa Yunani. Kenapa berbahasa Yunani? Karena pada zaman Yesus, Israel itu dijajah oleh bangsa Roma yang berbahasa Yunani. Makanya kita kenal dalam peristiwa waktu Yesus mau disalib, ada seorang yang bernama Pontius
Pilatus. Nah, Pontius Pilatus ini bukan orang Yahudi, saudara. Jadi orang-orang pada zaman itu kalau mau baca kitab perjanjian lama, tentu kalau pakai bahasa Ibrani mereka nggak bisa. Dibuatlah kitab dalam bahasa Yunani, disebutnya Septuaginta. Apa saudara? Septuaginta. Jadi kalau pulang gereja ditanya sama orang rumah, tadi lu gereja belajar apa? Septuaginta. Ini saudara kelihatan pinter dikit gitu saudara ya. Enggak selalu karena tua itu Alkitab. Enggak selalu karena antik maka masuk dalam pengkanonisasian. Enggak selalu juga karena bahasa Ibrani. Bahkan di Yosua 10 ayat 13 ini peristiwa waktu Yosua doanya dijawab. Waktu matahari dan bulan berhenti saudara. Dikatakan begini bahwa peristiwa itu dicatat di kitab orang-orang jujur. Tapi kitab orang-orang jujur tidak masuk di dalam pengkanonisasian saudara. Lalu ada lagi 2 Tawarik 21 ayat 12 disebut tulisan Elia. Ya, karena Elia sendiri saudara tidak menulis kitab. 2 Tawarik 12 ayat 15 ada dibilang tulisan Ido. Lalu di Kolose 4 ayat 16 ada surat edaran Paulus. Walaupun Paulus menulis 13 kitab dari 27 perjanjian baru, tidak selalu surat yang dia tulis harus dianggap sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Sampai sini kira-kira saudara udah mulai pusing? Mau muntah? Ya, kita belajar ya saudara ya, otoritas Alkitab ya. Bahkan bukan karena bernilai agama seperti kitab yang namanya Ecclesiasticus saudara. Ada kitab namanya Ecclesiasticus, itu juga tidak masuk di dalam pengkanonisasian. Sekali lagi bukan karena penulisnya, bukan karena tuanya, bukan karena antiknya, bukan karena berbahasa Ibrani, tetapi syaratnya cuma satu, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Makanya syarat kanon perjanjian lama itu 39 kitab, ada 3 syaratnya. Yang pertama ditulis oleh nabi atau seseorang yang punya karunia bernubuat, saudara. Enggak cukup syaratnya itu. Syarat yang kedua, diterima dan digunakan oleh bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi itu kalau mereka beribadah, ada sesi, saudara apa sesinya? Pembacaan kitab, saudara. Yang diyakini oleh mereka bahwa itu adalah firman Allah. Nah syarat yang ketiga, ini yang paling keren. Yaitu dikutip atau dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya bacakan sama saudara Lukas 24. Ayat 44, kalau saudara punya Alkitab, saudara mau ikut baca sama saya juga boleh. Injil Lukas 24 ayat 44 berbunyi demikian. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada apa? Yang ada tertulis. Tentang siapa? Tentang aku. Di dalam apa? Kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Makanya masuk di dalam pengkanonisasian itu 39 kitab itu. Di dalam tradisi bangsa Yahudi ada 3 jenis kitabnya. Tadi Taurat Musa disebut Torah, Nabi-Nabi disebut Ketuvim, saudara. Ketubim atau Neviim, Nabi-Nabi itu Neviim, dan Mazmur itu Ketuvim. Ini yang dipercaya diterima oleh bangsa Yahudi dan disahkan di Konsili Jamnia atau Konsili Yamnia tahun 90 Masehi oleh bapak-bapak gereja. Jadi bapak-bapak gereja tuh tahun 90 Masehi, which is itu kurang lebih 57 tahun sesudah Yesus meninggal di atas kayu salib, saudara. Ya, jadi waktunya belum terlalu lama nih. Jadi masih banyak saksi-saksi hidup, saudara ya. Di Konsili Jamnia tahun 90 Masehi, bapak-bapak gereja bersepakat bahwa 39 kitab dari Kejadian sampai Maleaki adalah firman Allah yang tulisannya diilhamkan oleh Allah sendiri. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Syarat kanon perjanjian baru di slide berikutnya. Yang pertama disahkan oleh rasul. Karena zaman itu masih zaman rasul-rasul. Ya, tapi enggak selalu penulisnya harus rasul. Misalnya Injil Markus, ya itu Markus yang nulis. Yang cerita siapa? Yang sahkan Petrus. Karena Markus nggak terlibat di dalam 12 murid Yesus itu. Ya, Petrus yang cerita nih, dulu kita di Galilea begini nih, dulu peristiwa ya kan ketemu orang yang kerasukan setan begini nih. Nah, yang nulis Markus. Karena nggak semua orang pintar nulis, saudara. Ya. Jadi yang tulis Markus disahkan oleh Petrus, yang tulis Lukas disahkan oleh Paulus dan seterusnya.
Yang kedua, digunakan oleh jemaat mula-mula. Karena zaman itu saudara belum terkumpul tuh 27 kitabnya. Ya, baru 39 perjanjian lama, dulu gerejanya enggak gedung. Zaman Kisah Rasul gerejanya dari rumah ke rumah, saudara. Digunakanlah kitab itu oleh jemaat mula-mula. Yang ketiga, selaras dengan doktrin yang benar, saudara. Doktrinnya harus benar. Ya, karena di zaman era Rasul Paulus pun banyak termasuk sekte Kristen seperti Gnostik dan lain-lain. Nah, kanon perjanjian baru ini disahkan di Konsili Kartago tahun 397 Masehi. Sesudah itu bahwa orang Kristen meyakini tidak ada lagi pengkanonisasian. Maka sekarang saudara bisa mendapatkan 66 kitab yang saudara bisa nikmati tiap hari Minggu di gereja. 39 perjanjian lama di Konsili Jamnia, 27 kitab di Konsili Kartago 397 Masehi. Saya berdoa saudara dengan dapat pengetahuan ini saudara makin yakin bahwa itulah asal usul Alkitab saudara. Amin. Jadi asal usul Alkitab kita saudara bukan turun dari langit lalu ada yang catat-catat saudara. Tapi terdiri dari 40 orang yang berbeda latar belakang, berbeda zaman, enggak pernah ketemuan, enggak pernah Zoom meeting apalagi saudara. Tetapi mereka bisa punya cerita yang sama. Bagaimana mungkin? Siapa yang ngatur ini semua? Kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan ilham itu. Nah tetapi kok ada yang berbeda dengan saudara kita yang sebelah? Karena kok Alkitabnya berbeda, ada tambahan. Pernah saudara mendengar kitab 1-2 Makabe? Kitab Yudit? Ya, makanya ada istilah Deuterokanonika. Nah itu adalah kitab-kitab yang sejaman dengan penulisan Alkitab namun tidak masuk kanon. Disebutnya apokrifa. Next slide. Nah mengapa kekristenan tidak mengakui apokrifa? Kita hanya mengakui 66 kitab. Tapi agama yang sebelah ya, yang saudara kita, yang pemimpinnya itu Paus ya, mereka mempercayai bahwa ada tambahan. Nah istilahnya tambahan kitab-kitab itu disebut apokrifa, saudara. Kenapa kita enggak mengakui? Karena tidak pernah dikutip oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata mengutip kalimat di Yudit. Enggak ada. Bahkan ada tambahan yang lebih luar biasa lagi, ada namanya The Gospel of Thomas. Saudara pernah dengar Injil Thomas? Bahkan ada lagi Injil Barnabas, yang Barnabas sendiri aja enggak ada yang tahu kalau dia bikin tulisan seperti itu, saudara. Ya. Nah, yang kedua tidak masuk dalam Konsili Jamnia tahun 90 Masehi saudara. Yang ketiga terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani Septuaginta itu dibuat abad 2 sebelum Masehi. Sedangkan apokrifa ya kitab-kitab yang saya sebut tadi nanti saudara bisa Google ya. 1-2 Makabe, Yudit ya, kisah-kisah tentang naskah Laut Mati dan sebagainya. Itu ditulis 4 Masehi saudara. Jadi udah beda berapa? 2 sebelum Masehi sama 4 Masehi. Udah beda 600 tahun saudara. Kenapa enggak pernah diakui saudara? Yang keempat, konsili gereja di abad 1 sampai 4 Masehi itu menolak apokrifa. Dan gereja Katolik baru menerimanya di abad 14. Kitab apokrifa perjanjian lama dalam konsili Trente tahun 1546 disebut Deuterokanonika. Kalau memang mereka percaya kitab-kitab itu, kenapa enggak waktu Konsili Kartago 397? Kenapa harus 14 abad sesudahnya baru diakui ini harusnya masuk kanon gitu. Nah yang terakhir apokrifa perjanjian baru itu hanya dikenal secara lokal. Sementara dan konsili gereja tidak pernah mengakui serta tulisannya bersifat mistis dan gnostik tidak jelas penulisnya. Saya berdoa saudara ngerti otoritas Alkitab ini supaya saudara ngerti pada siapa saudara beriman. Sehingga saudara ngerti fondasi kekristenan saudara. Jangan sampai saudara ngerti, dengar dari orang, iya waktu itu katanya Yesus kasih mujizat, ciptain burung lah, Yesus punya istri lah dan sebagainya saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua, karena penyesatan itu paling terjadi dengan apa? Dengan sesuatu yang menyerupai kebenaran. Makanya iblis tidak menyamar sebagai malaikat seram. Iblis tidak menyamar sebagai malaikat jahat. Firman Tuhan berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Karena kejahatan yang paling jahat adalah yang gak kelihatannya gak jahat saudara. Kayaknya baik deh. Kayaknya bener deh. Next slide. Ini penting buat saya tanya semua jemaat di GBI Fatmawati. Menurut Anda, apakah Alkitab? A. Firman Allah. B. Buku sejarah. C. Berisi firman Allah. D. Buku agama. Udah siapin pensil 2B?
Saudara jawab aja dalam hati. Menurut teologi Kristen, apalagi yang dipercaya oleh Gereja Bethel Indonesia, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab ya ada sejarah di dalamnya, ada bicara agama di dalamnya, tetapi kita nggak bisa bilang bahwa Alkitab berisi firman Allah. Karena pengajaran yang berkata Alkitab berisi firman Allah juga berkata Alkitab berisi firman setan. Kalau saudara tanya sama pengajar-pengajar mereka, dari mana Alkitab berisi firman setan? Maka mereka akan jawab, waktu Yesus dicobai di padang gurun 40 hari, iblis mencobai Yesus dan iblis berkata, jika engkau anak Allah. Nah, kata-kata iblis itu disebutnya firman setan. Emang setan banget nih setan, saudara ya. Bisa bikin begitu dia ya, Alkitab bolak-balik saudara ya. Saya mau ajak kita semua mengenal otoritas Alkitab sore hari ini. Bahwa Alkitab yang saudara dan saya baca, 66 kitab terdiri dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru adalah firman Allah. Yang berisi tentang satu pesan. Apa itu pesannya? Pesannya sama. Mulai dari semua penulis, mulai dari Musa, mulai dari saudara Daniel, mulai dari Yehezkiel, Yeremia, Maleaki, Petrus dan seterusnya. Mereka bicara cuma 4 hal ini. Penciptaan, kejatuhan manusia, rencana penebusan Allah, dan kemuliaan kekal. Bagaimana mungkin 4 penulis yang berbeda latar belakang, berbeda ras, berbeda zaman, kok bisa menulis pesan yang sama, exactly the same saudara. Sebab itu nanti next time, kalau ada waktu saudara, ya saya mau akan jelaskan bahwa ada Yesus di kitab Kejadian. Ada Yesus di kitab Keluaran. Ada Yesus di kitab Amsal. Ada Yesus di kitab Kidung Agung. Karena ada Yesus di setiap kitab. Karena semua kitab itu Yesus pernah berkata demikian. Jika engkau percaya kepada apa yang Musa katakan, tentulah kamu percaya akan aku. Sebab Musa mengatakan tentang aku. It's all about one person. And it's all about Jesus, saudara. Pesannya cuma satu, saudara. Slide berikutnya. Yesus berkata di Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi. Ayat ini untuk memberi tanggapan kepada orang-orang yang sering berkata bahwa Alkitab yang kita punya hari ini punya kesalahan. Bahwa Alkitab yang kita punya hari ini adalah palsu. Tapi dalam setiap debat apologetik, buat orang-orang yang berkata bahwa kitab yang kita punya palsu, kita seringkali juga tanya, bisa tunjukin yang aslinya? Karena kalau kamu bisa bilang ini palsu, berarti kamu pernah lihat yang asli. Tapi sampai hari ini nggak pernah ada yang menunjukkan mana aslinya, saudara. Sebab itu kita mempercayai bahwa Alkitab kita satu huruf pun tidak ada yang salah, saudara. Kenapa? Yesus berkata, kalau tentang yang kecil saja di dunia kamu gak percaya, bagaimana kamu mau percaya yang sorga? Sebab itu saudara, kalau seluruh Alkitab adalah benar, saudara, sebaliknya juga, kalau ada salah satu saja bagian di kitab suci itu salah, maka seluruh kitab suci kita gak perlu yakini. Tapi karena dia punya otoritas, saudara, maka seluruh firman Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Kalau itu yang kita percaya bahwa Alkitab itu adalah benar. Kita percaya bahwa Alkitab itu punya otoritas. Bahwa Alkitab itu ya di dalam proses pengkanonisasiannya terlibat manusia-manusia di dalamnya. Tetapi Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat umatnya, saudara. Yaitu firman Allah ini sendiri yang berkuasa. Bahkan kitab Ibrani berkata firman Allah adalah hidup. Dia bagaikan pedang bermata dua, saudara, yang sanggup memisahkan roh dan sumsum dan hati saudara dan pikiran saudara. Saya sebagai gembala, saudara, saya terus ajar kepada jemaat supaya kita semua punya dasar dan fondasi. Fondasi akan apa? Iman kita. Kalau iman kekristenan saudara bergantung kepada mujizat, maka ketika mujizat tidak ada, iman saudara runtuh. Kalau iman Kristus saudara hanya bergantung kesaksian dari yang kau gak punya, lalu engkau punya, maka ketika Tuhan gak menjawab doamu, maka imanmu akan runtuh. Kalau imanmu berdasarkan apa yang kau bisa lihat secara fisik, maka ketika yang fisik itu tidak terlihat, maka imanmu runtuh. Dari mana kita bisa berakar kepada satu hal yang kokoh, kuat dan tidak pernah berubah, tidak pernah berganti? Hanya satu, iman kita bergantung kepada firman Tuhan.
Firman Tuhan yang ada di mana? Yang ada ditulis di dalam Alkitab. Sebagai gembala saya bangga dari Januari saya mencanangkan kepada jemaat untuk membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu menjadi goal kita di tahun 2024 ini. Masalah kamu ngerti apa enggak ngerti nanti kamu baca. Udah baca aja. Karena Yesus pernah berkata, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman Tuhan adalah makanan, saudara. Ya, ada kalanya saya ngerti apa yang saya makan. Ada kalanya saking laparnya, saya mau ngerti kayak nggak ngerti, yang penting makan, saudara. Nah, saya bersyukur ada 3 jemaat yang sudah lulus, saudara. Saya kasih sertifikat karena sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu, saudara. Ya, poin saya adalah bukan mau sok-sok jago-jagoan, bukan, saudara. Saya mau dorong kita semua, ayo kita ketahui, kita kenali bahwa Alkitab yang kita punya, yang kita baca ini, dia punya otoritas. Bahkan Yesaya saking percayanya punya otoritas, saudara. Yesaya bilang begini, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Bahkan firman yang ada di dalam diri saudara. Satu ketika Yeremia depresi, stres, bahkan lari dari pelayanan saudara. Yeremia katakan, di dalam diriku seperti ada api katanya. Yang menyala-nyala untuk apa? Membakar semangat dia. Dan dia katakan apa api itu? Api itu adalah firman. Saya bersyukur ada mujizat-mujizat yang terjadi juga di penggembalaan. 3 hari yang lalu jemaat saya bilang gini, Pastor, tadi malam tahu-tahu ada yang suara bicara di hati saya. Buka Facebook kamu. Buka Facebook kamu. Pas dia buka Facebooknya, which is dia udah lama gak buka Facebook. Pas dia buka Facebooknya saudara, itu ada panggilan kerja dari kantor lamanya. Yang menawarkan kerja di mana pekerjaan itu sedang sangat dia butuhkan hari ini saudara. Percayakah saudara, dia Allah yang sanggup membuka jalan buat kita semua saudara. Amin, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tadi sesudah khotbah di gereja, sesudah ibadah, ada seorang jemaat juga datang pada saya. Wih benar yang penggembala bilang ya. Memang hidup kita tuh dijaga sama Tuhan. Baru-baru ini saya hampir ketipu Pak. Ketipu apa? Iya, ada orang yang menelpon katanya dari kantor pajak. Dia punya KTP saya, dia punya NPWP saya, dia punya data-data saya. Jadinya saya percaya. Dituntunlah saya katanya untuk membuka mulai pertama-tama M-Banking BCA saya katanya. Dituntun gitu loh, kayak orang dihipnotis katanya gitu ya. Saya bilang sama jemaat itu udah setengah dihipnotis tuh sebetulnya. Karena tapi Tuhan jaga. Tahu nggak, dia udah mengambil satu proses di mana harus otorisasi wajah saudara. Jadi buka M-Banking itu kan ada scanning tuh. Scanning buat wajah. Cuman ini luar biasanya Tuhan jaga saudara. Itu aplikasi BCA-nya saat itu saudara error. Jadi nggak confirm tuh wajahnya saudara. Sampai yang nelpon itu yang nuntun, yang nipu bilang gini, coba buka kacamata. Buka kacamata. Coba lebarkan mata. Coba diam jangan bergerak. Diam, sampai dia sebel. Ah udahlah katanya. Saya capek ini katanya. Udah pokoknya besok saya ke kantor pajak. Nah hari Seninnya itu kejadian Jumat sore. Hari Seninnya dia sebelum ke kantor pajak, dia mau ngecek di BCA. Tentang kok aplikasinya ini gak berfungsi, saudara. Pas nyampe ke kantor BCA, saudara, toh orang BCA-nya bilang apa? Enggak ada masalah apa-apa kok sama apps kita. Coba aja, benar. Pas dicoba di depan petugas BCA-nya, saudara, baru mukanya di-scan, shoot, langsung berhasil, saudara. Dia langsung, terus dia coba cari ke kantor pajak itu, bener gak ada urusan orang kantor pajak seperti itu? Enggak ada. Tadi dia cerita sama saya, wah luar biasa Tuhan ya. Bagaimana Tuhan menjaga. Walaupun mungkin saya kayaknya nggak sadar, tapi dia Tuhan yang sanggup bikin itu aplikasi tiba-tiba error saudara saat itu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya boleh minta pemusik maju ke depan. Nah saya mau cerita satu hal ini saudara tentang otoritas firman Allah. Supaya kita semua hari ini saya mau dorong kita semua semakin rindu untuk senantiasa baca Alkitab saudara. Amin. Kalau saudara susah bawa-bawa Alkitab saudara bisa download apps-nya
Ya, kalau apps Alkitab itu yang saya punya itu Bible YouVersion. Ya, Bible YouVersion itu paling enak di-download saudara. Ya, bahkan saya bilang sama jemaat, ya, kalaupun saudara misalnya males ya baca gitu ya, saudara bisa memperdengarkan. Nah, ini nih. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama. Ya, jadi kalau saudara mungkin berpikir, gue malas baca, kalau baca ngantuk. Saudara pastikan yang nyetir mobil, kadang dengar lagu, dengar Spotify, coba setel aja Alkitab. Kalau saudara perjalanan 1 jam dari rumah ke kantor, saudara mungkin dapat 4 pasal. Dengar firman. Nih telinga saudara, semakin dengar firman, telinga saudara semakin ke filter. Semakin ke filter. Tanpa saudara sadari, firman itu ngerubah di dalam saudara. Tahun 1960 ada satu keluarga yang menderita saudara. Namanya adalah Bill and Gloria Gaither. Bill and Gloria Gaither saudara memiliki 2 anak dan saat itu Gloria lagi hamil anak yang ketiga saudara. Tahun 1960-an di Amerika itu terjadi yang namanya situasi rasisme di mana-mana. Terjadi juga krisis ekonomi, saudara. Terjadi juga kejahatan merajalela di mana-mana. Dan Bill adalah hanya seorang guru sekolah yang pendapatannya juga pas-pasan, saudara. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang juga taat melayani, saudara. Tapi namanya juga perempuan, apalagi ibu-ibu lagi hamil. Ya kan kalau lagi hamil tuh kan emosinya juga berbeda ya daripada nggak hamil. Sehingga dia juga ngurusin anak 2 masih kecil-kecil lagi. Jadi dia khawatir saudara, ini anak saya yang 2 ini bakal bagaimana hidupnya gitu. Ya, apalagi saya mau lahir anak ketiga, nanti saya lahiran dari mana uangnya, nanti saya lahiran ini situasi lagi kayaknya udah bakal kerusuhan dan sebagainya saudara. Nah menariknya saudara, di tengah Bill lagi tidur, suaminya juga mengalami sakit fisik. Bukan hanya sakit fisik tapi karena kondisi dia juga sakit mental. Stres berat, depresi. Di tengah suaminya lagi tidur, anak-anaknya lagi tidur, Gloria duduk di malam tahun baru saudara. In the New Year's Eve, di malam tahun baru 1960 saudara. Gloria duduk di ruang tamu yang gelap sambil menatap ke langit saudara. Pernah gak saudara ngerasain gitu? Kayaknya cuma bisa duduk, mikir, ini ntar kerjaan gue gimana ya? Ini ntar karir gue gimana ya? Ntar bisnis gue gimana ya? Ntar anak-anak gue gimana ya? Mungkin dia elus perutnya nih nanti anak gue gimana ya? Kasihan banget ya situasi kayak begini. Di tengah situasi itu dia percaya bahwa firman Allah itu hidup. Dia percaya bahwa firman itu ya dan amin. Tuhan kasih di dalam hatinya lagu saudara. Lagu ini menjadi hits dan dinyanyikan oleh Gaither Trio. Dan menjadi lagu yang semua orang Kristen rasanya tahu saudara. Lagu itu bilang gini. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future and lies of world living just because he lives. Mungkin kita nyanyi pakai bahasa Indonesia. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ku takkan karena ku tahu
puluhan tahun kemudian kita bisa nyanyi lagu ini. Dari seorang ibu yang lagi khawatir, yang lagi depresi, yang gak tahu masa depan gimana. Di malam tahun baru. Kurang lebih 100 hari ke depan kita juga akan menyentuh 31 Desember 2024. Mungkin ada yang saudara bertanya-tanya, 2025 gimana? Bukankah semua yang kita pikirkan, kita doakan, kita renungkan, is all about tomorrow? Pasti kita semua pikiran kita, doa kita tuh tentang hari esok. Di hari esok kita takut. Di hari esok kita khawatir. Tapi kalau saudara percaya otoritas Alkitab. Kalau saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Firman-Nya berbunyi bahwa Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Firman-Nya berkata bahwa Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan kalau engkau merasa engkau sudah jatuh di dalam dosa, hey, Tuhan berkata, Dia tetap setia. Sekalipun kamu tidak setia, Dia Allah yang tetap setia. Dia sudah mati bukan hanya karena waktu kamu sudah bertobat. Roma 5 ayat 8-9 berkata, Yesus bahkan sudah mati ketika saudara dan saya masih berdosa. Saudara yang masih mabuk-mabukan, saudara yang masih berzina, saudara yang masih buat dosa. Hey, this is the good news. Ini otoritas firman Allah. Yesus sudah mati buat saudara. Karena Yesus sudah terlanjur sayang sama saudara. Serahin hari esok saudara sama Tuhan. Mari mulai hari ini percaya firman Allah. Bahkan nanti malam saudara tidur, firman-Nya berbunyi. Dia memberikan kepada yang Dia cintai. Bahkan pada waktu tidur. Saya punya anak kecil. Masih umur 1 tahun 8 bulan. Waktu dia tidur, saya sebagai ayah memandangi dia tidur. Apa yang ada di pikiran saya? I only want the best. Saya cuma mau yang terbaik buat dia. Saya yakin waktu saudara tidur, Bapa di sorga melihat saudara dan hanya mau yang terbaik buat saudara. Kalau hari-hari ini saudara ngalamin peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, pergumulan demi pergumulan yang membuat saudara mau menyerah, izinkan sebagai hamba Tuhan saya katakan, masih ada firman Allah dalam hidup saudara. Izinkan firman itu mengangkat saudara. Izinkan firman itu mengajak saudara berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu. Dan saudara seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan, karena firman-Nya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan bagaikan burung Raja Wali. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk terbang menembus badai. Karena kenapa saudara? Tuhan tahu level saudara. Level saudara bukan di bawah badai. Level saudara dan saya menembus badai. Supaya saudara tahu kemuliaan Allah. Dan saudara bersama saya berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Siapa yang mau baca firman Tuhan mulai malam ini? Firman-Nya hidup. Apapun pergumulan saudara, ada firman Allah buat saudara. Mari kita bangkit berdiri.